di media sosial. Media sosial ini kan makhluk mempengaruhi makhluk. Makhluk mempengaruhi makhluk itu media sosial itu. Nah, dan itu lebih jahat. Lebih jahat daripada bisikan setan. Bisikan setan itu sangat lemah sekali. Tapi bisikan manusia itu jauh lebih berbahaya daripada bisikan setan. Dari mana kita mendapatkan pengetahuan itu kira-kira, Ustadz? Tentu saja mendapatkan pengetahuan itu dari Al-Quran dan dari hadis Rasulullah SAW. Tapi kalau kita mencoba membuka Al-Quran, membuka hadis, ya kita ini seperti masuk di terlalu jauh samudra yang luas gitu ya. Karena Al-Quran dan hadis itu isinya macam-macam ilmu, bukan tentang hati saja. Nah, apa yang kita bahas ini mengenai pentingnya menyucikan hati itu ditulis oleh para ulama di kitab-kitab mereka, seperti yang saya sebutkan di awal tadi, di kitab-kitab salaf pendahulu kita yang soleh. Makanya kita ini harus punya wirid, punya waktu juga setiap hari untuk mengkaji kitab-kitab mereka. Seperti kitab-kitab Imam Ghazali, kitab-kitab Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, dan kitab-kitab yang semacam itu. Itu penting supaya kita nanti bisa mengetahui mana yang harus kita prioritaskan di dalam hidup ini. Hal itu nanti yang akan menjadi olah jiwa itu tadi. Iya, betul. Betul. Iya. Marhaba. Baik, Ustadz. Kemudian Sayyid Ahmad bin Alwi Jamalul Lail itu dia juga mengajarkan kepada kita pada poin ketiga dalam buku ini, dia mengajarkan untuk menjauhi semua yang dinilai buruk oleh syariat. Nah, ini secara global orang paham maksud dari ini. Nah, tapi kalau saya boleh bertanya, Ustaz, bagaimana Ustaz ajarkan pada kita agar menjadikan ketaatan kepada Allah ini sebuah kenikmatan. Jadi ini berkaitan dengan pertanyaan awal tadi. Nah, ketika kita menjadikan kebencian, kedengkian itu sebagai sebuah kenikmatan, maka kita belum menggapai tahap mensucikan hati. Tapi ketika kita menjadikan ketaatan itu kepada Allah itu sebagai kenikmatan, maka itu nanti akan menjadi kesucian hati. Apakah seperti itu, Ustaz? Nah, ketika seperti itu, maka jadi bagaimana ajarkan kita, Ustaz? Ketaatan itu, ketaatan dan maksiat itu ada dua. Ketaatan lahiriah dan ketaatan hati. Juga maksiat fisik, maksiat lahiriah, dan maksiat hati, maksiat batiniah gitu ya. Yang semuanya itu berdampak bagi hati. Berdampak bagi hati. Ketika seseorang mencuri, itu kan berarti maksiat fisik. Tangannya berbuat maksiat, ya, mencuri, mengambil yang bukan miliknya. Nah, itu juga akan berpengaruh bagi hati. Di samping itu ada maksiat hati. Maksiat hati itu ada juga, dan itu juga berpengaruh buat hati. Nah, kalau maksiat hati itu lebih mengarah kepada tabiat yang buruk. Tapi kalau maksiat fisik itu mengarah kepada perbuatan yang buruk. Bagaimana, Ustaz? Maksiat hati itu mengarah kepada sifat-sifat yang buruk. Sifat-sifat yang buruk. Tapi kalau maksiat fisik, maksiat badan gitu ya, itu mengarah kepada perbuatan yang buruk, yang kedua-duanya itu berdampak tidak baik bagi hati seseorang. Karena Nabi kan bersabda setiap perbuatan maksiat yang dilakukan itu mengakibatkan
ada titik hitam di dalam hati seseorang. Titik hitam itu karat yang menghalangi seseorang dalam mencapai pemahaman yang benar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mencapai pemahaman yang benar. Nah, kalau saya boleh melanjutkan pertanyaan saya, ini kembali ke hipotesa tadi Ustaz yang saya buat. Jadi tadi saya bertanya, ajarkan pada kita cara menjadikan ketaatan kepada Allah itu sebagai kenikmatan, agar hidup ini tidak dihantui oleh rasa kekurangan. Nah, jadi setelah saya membaca buku ini, terus saya mengevaluasi kehidupan saya, atau mungkin orang lain juga mengalami itu, tapi silahkan dikritik. Nah, sehingga saya menyimpulkan bahwa yang membuat orang-orang ini terhindar dari ketakwaan itu adalah karena dirinya yang selalu merasa kurang. Nah, karena sepertinya kekurangan itu kan tidak hanya dalam bentuk kesedihan. Maksudnya selalu merasa kurang itu bagaimana? Nah, ini tak jelaskan. Nah, kekurangan itu kan selalu merasa kurang itu ingin selalu memiliki yang lainnya. Itu tidak hanya dalam bentuk fisik atau maka bentuk penghargaan atau apapun itu juga sebagai kepemilikan kan, hal yang ingin dimiliki juga. Nah, kekurangan ini, merasa kurang ini ketika kita perhatikan kembali tidak selamanya menjadi sebuah sesuatu yang buruk yang kita galau atau sampai sedih memikirkan kekurangan itu. Tapi terkadang rasa kekurangan itu juga berangkat dari kenikmatan juga, karena kita menikmati kita yang selalu merasa kurang. Nah, dan kebetulan kita mendapat kemudahan untuk memenuhi kekurangan itu sehingga kita melupakan keberadaan Tuhan. Nah, kekurangan itu kan menjadikan kita kelalaian terhadap Tuhan itu kan menjadikan hati kita itu tidak suci kembali. Seperti itu, Ustaz. Bagaimana pandangan antum? Apakah apa yang harus kita lakukan agar kita terhindar dari rasa kekurangan seperti ini nih, agar kita bisa mengamalkan apa yang diajarkan As-Sayyid Ahmad Jamalul Lailan? Kembali lagi, semuanya itu kan bersumber kepada pemahaman, cara pandang. Jadi sebetulnya perjalanan dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala itu perjalanan memperbaiki cara pandang kita dalam hidup. Perjalanan mencerahkan pemikiran kita dalam mengarungi hidup ini. Perjalanan memperluas cakrawala wawasan kita dalam memandang segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita. Makanya orang yang mengenal Allah itu dia mengenal dirinya. Man arafa rabbahu faqad arafa nafsahu. Atau kebalikannya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenali dirinya, maka dia mengenali Tuhannya. Jadi ketika seseorang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mengenal Sang Pencipta, lalu dia akan mengenal siapa dirinya. Dia tahu posisinya. Nah, ketika seseorang mengetahui posisi, mengenal posisinya dan mengenal Penciptanya, maka segala sesuatu yang dia jalani itu akan menjadi benar. Nah, kita kan sudah kenal, kita sudah baca di Al-Quran, kita baru tahu secara teori, tapi kita belum sadar. Yang dimaksud mengenal di sini adalah membangkitkan kesadaran yang ada di dalam diri kita, siapa diri kita sebenarnya dan siapa Sang Pencipta itu. Dulunya setiap manusia itu lahir kan dalam keadaan fitrah. Manusia itu lahir dalam keadaan fitrah. Rasul SAW bersabda, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap bayi yang lahir itu dia lahir
dalam kondisi fitrah suci, tabiatnya itu tidak tercemari dengan apa-apa, tidak ada hal-hal yang merusak hatinya tadi itu. Fitrah itu ya, hatinya suci, bersih. Tapi kata Nabi Muhammad SAW, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, fa'abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi, kedua orang tuanya yang menjadikan bayi yang tadinya fitrah itu rusak fitrahnya menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Pada intinya kan masalahnya bukan Yahudi, Nasrani, Majusinya, tapi ini loh, peran orang tua ini loh. Peran orang tua itu kan sangat penting. Nah, sebetulnya bukan cuma sekedar orang tua, tapi Nabi mau menjelaskan fitrah itu bisa terpengaruh, bisa rusak karena pengaruh dari luar. Jadi yang paling kuat itu pengaruh dari manusia. Pengaruh dari manusia, manusia itu bisa terpengaruh dengan manusia yang lain lebih kuat daripada pengaruh dari setan. Lebih kuat dari pengaruh dari setan, ya. Manusia ya? Manusia. Kata guru saya masih ingat itu, Habib Ali Masyhur, kakaknya Habib Umar bin Hafid. Kalau setan membisikkan hal-hal buruk kepada dirimu, kamu tinggal baca ayat kursi, dia lari setan itu. Tapi kalau manusia yang membisikkan hal-hal buruk kepada kamu baca ayat kursi, dia mungkin hafal Al-Baqarah. Dia bisa membaca Al-Baqarah. Jadi kadang-kadang orang yang pinter itu juga bisa, kalau dia cuma pinter secara teori, tapi tuntunan hidupnya tidak benar, ya itu bisa merusak kita juga. Oh gitu ya, belum tentu orang alim itu bisa menjadi soleh banget gitu ya? Orang alim dengan orang soleh itu kan beda. Oh. Beda. Nah, tapi sebetulnya yang disebut alim itu adalah orang berilmu yang mengamalkan ilmunya. Nah, tapi kalau secara bahasa, orang alim itu orang yang mengetahui ilmu, selesai. Nah, kebanyakan orang alim secara bahasa, bukan secara definisi. Ya. Oh gitu, justru mindset saya sih kebiasaan berkata bahwa orang alim karena dia alim maka dia bisa menjadi soleh karena dia tahu apa yang harus dijalankan untuk menjadi soleh. Oh, ternyata tidak seperti itu ya. Dia tahu tapi tidak melakukan. Tidak menjalani itu. Belum tentu juga berarti. Betul. Dan kadang-kadang bukan orang alim saja, orang yang tidak alim, perilakunya itu bisa merusak orang lain juga, mempengaruhi kan. Saya kasih contoh, ketika kita sekarang inilah di media sosial. Media sosial ini kan makhluk mempengaruhi makhluk. Mempengaruhi makhluk itu media sosial itu. Nah, dan itu lebih jahat. Lebih jahat daripada bisikan setan. Bisikan setan itu sangat lemah sekali. Tapi bisikan manusia itu jauh lebih berbahaya daripada bisikan setan. Dan manusia yang paling dekat dengan kita siapa? Orang tua kita. Dan itu yang pertama kali mencetak. Makanya peran orang tua ini sangat kuat sekali dalam pendidikan. Karena kan pendidikan itu juga, makna pendidikan apa? Makna pendidikan itu menyediakan hati supaya pantas menerima ma'rifatullah. Nah, itu yang saya katakan tadi. Fitrah, manusia yang fitrah itu dirusak pertama dengan manusia, dengan makhluk. Kedua, setan, bisikan setan. Tapi bisikan setan ini masih lebih jauh ringan dibanding bisikan hawa nafsu. Ada enggak Ustaz satu contoh saja yang ringan dan tidak begitu terlalu besar gitu, yang bisa menjadikan perbandingan antara bisikan setan dan bisikan manusia? Kayak kok kesulitan ya mencari apa ya contohnya ya, bisikan setan dan bisikan manusia ini yang menjadikan bisikan manusia ini lebih kejam gitu loh. Sebetulnya saya agak sulit membayangkan. Bisikan setan itu sebetulnya siapa sih? Setan itu makhluk
yang mengajak orang kepada hal-hal yang buruk. Nah. Baik dia itu dari golongan jin atau dari golongan manusia. Jadi yang saya sebut setan tadi itu maksudnya setan dari bangsa jin. Tapi setan dari bangsa manusia kan ada juga. Oh, gitu. Iya. Ya, karena dia pengikutnya iblis yang mengajak manusia ke jalan yang buruk. Makanya ketika kita baca surat An-Nas kan, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang menghembuskan waswas, bisikan-bisikan ke dalam dada manusia, minal jinnati wan nas, dari jin kalangan dan jin dan manusia. Nah, yang menghembuskan was-was itu dari kalangan jin dan manusia. Ada bedanya? Tidak ada. Dua-dua setan kok. Cuma bedanya kalau yang dari kalangan jin tadi kita baca ayat kursi lari. Yang dari kalangan manusia ini yang lebih berbahaya. Kita bisa nyaman duduk bersama dia. Nah, kalau bisikan yang mengalir ke dalam hati manusia itu memang ada beberapa bisikan. Itu dijelaskan oleh Imam Ghazali di kitab Minhajul Abidin itu ya. Ada beberapa bisikan, di antaranya ada bisikan Tuhan. Ada bisikan malaikat. Ada bisikan setan, ada bisikan nafsu. Saya sebetulnya tadi mau menjelaskan di awal yang mempengaruhi fitrah manusia itu setan, setan, nafsu, ego, dunia. Setan itu ada dua, setan jin dan setan manusia. Itu disebut oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di dalam syairnya, munajatnya ya, yang berbentuk syair itu. Wahfadil qalba ayyul limma bihi syaitan wan nafsu wal hawa wad daniyah. Jagalah hati kami wahai Allah dari tersakiti oleh setan, nafsu itu syahwat gitu ya. Wal hawa itu ego, keakuan, mau dihormati, mau berkedudukan di mata orang lain, mau menguasai gitu ya. Wad daniyah itu dunia. 4 hal ini yang merusak fitrah manusia. Nah, kalau yang tadi ditanyakan bisikan yang mengalir di dalam hati manusia, itu juga sumbernya ada 4. Menurut Imam Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin ya. Ada bisikan ilahi, ada bisikan malaikat. Bisikan malaikat itu namanya ilham. Ada bisikan setan. Bisikan setan namanya waswas. Ada bisikan nafsu. Nah, keempat bisikan ini berbeda ini ya. Bisikan ilahi itu bisa baik, bisa buruk. Bisa baik, bisa buruk, kata Imam Ghazali. Bisa baik, itu pastilah. Tuhan membisikkan hal-hal yang baik. Kok bisa buruk? Bisa buruk, kata Imam Ghazali, ketika Tuhan mau menguji makhluknya. Bisikan ilahi ini ya? Bisikan ilahi, bisikan Tuhan. Allah ketika mau menguji makhluknya. Jadi kita ini kan sebetulnya ada kelas-kelas, naik kelas kita. Ketika kita TK, mau lulus TK, kan harus dikasih ujian. Untuk mendapat pelajaran SD kita harus lulus TK dulu. Sebelum kita lulus TK, ditentukan lulus kan harus diuji. Iya kan? Iya. Nah, Tuhan seperti itu. Ketika kita berada di perjalanan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita berhasil umpamanya kita berhasil menundukkan salah satu tabiat buruk di dalam diri kita. Mujahadah kita sudah berhasil, mau dinaikkan tingkatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan menguji kita. Menguji kita dalam hal mempengaruhi kita untuk apakah kita akan mempengaruhi kita dengan perbuatan buruk, apakah kita akan melakukan itu atau tidak, atau mungkin dengan musibah atau dengan musibah.
membisikkan sesuatu yang buruk sebagai ujian. Kita terpengaruh atau tidak? Kalau kita berhasil melampaui itu, kalau kita berhasil melampaui itu, Allah Subhanahu wa taala akan menaikkan kedudukan kita. Jadi ini Imam Ghazali yang berbicara ya. Saya sendiri wallahu alam kan ini ilmu dari Imam Ghazali. Kita kan tidak tahu masalah hati ini. Bisikan ilahi itu sifatnya bisa baik, bisa buruk. Yang kedua, bisikan dari malaikat. Bisikan malaikat itu tidak pernah buruk, pasti baik. Bisikannya baik. Nah, kata Imam Ghazali, membedakan bisikan kebaikan dari Tuhan dan malaikat bagaimana? Itu tadi yang mau saya tanyakan. Iya kan? Nah, kata Imam Ghazali, kalau bisikan kebaikan itu dari Tuhan, itu lebih kuat. Tapi kalau dari malaikat, itu lebih lemah. Kalau kita tiba-tiba memiliki motivasi untuk melakukan kebaikan, motivasi yang dorongan yang sangat kuat, itu biasanya muncul dari bisikan Tuhan, bisikan ilahi. Tapi kalau motivasinya lemah, itu biasanya muncul dari malaikat. Yang ketiga, bisikan setan. Bisikan setan ini mungkin baik, mungkin buruk. Setan ini mungkin membisikkan sesuatu yang baik. Mungkin membisikkan sesuatu yang baik. Iya, kata Imam Ghazali. Bagaimana setan membisikkan sesuatu yang baik? Iya, setan membisikkan sesuatu yang baik dengan tujuan buruk. Oh, seperti apa itu? Nah, contohnya, dia membisikkan sesuatu yang baik supaya kita meninggalkan sesuatu yang lebih baik. Membisik. Oh iya. Atau dia membisikkan sesuatu yang baik kepada kita supaya kita meninggalkan sesuatu yang baik yang sifatnya lebih prioritas, lebih wajib. Umpamanya, seseorang menghatamkan Al-Quran, umpamanya satu hari dia duduk, dia pegang Al-Quran, dia baca, istrinya tidak makan, anaknya tidak makan, dia tidak kerja. Membaca Al-Quran itu baik? Baik. Tapi perbuatan baik kamu ini perlu diteliti, sebab kamu melakukan perbuatan baik, meninggalkan membaca Al-Quran, tapi mencelakakan yang lain. Itu kamu cari nafkah, itu wajib. Itu wajib. Nah, kadang-kadang orang yang bodoh ini dipermainkan oleh setan. Dia membisikkan sesuatu yang baik. Karena manusia itu kan ada yang bermacam-macam. Ada manusia yang masih kelasnya comberan gitu ya, di bawah. Diajak kotor dia gampang. Diajak main judi, diajak zina, nasallallahu alafiyah. Tapi ada orang yang mulai sadar, dia ingin menjadi manusia yang baik. Lebih baik. Ini juga dipermainkan oleh setan kalau manusia ini tidak belajar. Karena nanti setan melihat ada orang yang baik. Orang kalau sudah mau baik diajak berbuat buruk, nggak mungkin mau dia. Caranya bagaimana? Dibelokkan perbuatan baiknya supaya dia dapat keburukan. Nah, itu cara setan. Makanya kita dalam melakukan perbuatan baik pun harus berilmu. Karena banyak umat di masa ini melakukan perbuatan baik dengan kebodohan, sehingga menimbulkan madharat, bukan menimbulkan kebaikan. Oh ya, berarti setan itu tidak hanya menyuruh atau mengarahkan kita untuk berbuat baik ya, berbuat buruk, tapi dia juga menjebak kita. Setan yang ada di sekitar Habib itu lebih parah daripada setan yang ada di sekitar selain Habib. Ini bukan merendahkan Habib ini, iya. Tapi justru ini suatu kemuliaan sebetulnya ya. Karena seorang Habib yang berhasil mencapai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maslahatnya bagi umat manusia akan lebih besar daripada selain Habib.